Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membahas soal yang merupakan lanjutan dari soal yang sudah saya bahas sebelumnya, itu tentang soal UKK akuntansi tahun 2019-2020 tentang spreadsheet ya. Jadi di sini kebetulan untuk video yang sudah saya bagikan itu tentang membuat laporan keuangan penginapan siswa dan laporan pendapatan siswa. Namun setelahnya ada yang bertanya mengenai bagaimana cara membuat grafik tentang laporan tersebut ya. Dan merupakan salah satu tugas juga dari soal yang ada di UKK akuntansi 2019-2020. Jadi kita akan coba untuk membuat grafik tentang keuangan penginapan dan grafik pendaftaran siswa ya. Nah, sebelumnya saya di sini sudah punya catatan atau laporan pembahasan soal UKK yang sudah saya kerjakan di sini ya. Untuk soal UKK pertama di sini adalah spreadsheet laporan keuangan penginapan. Dan untuk bagaimana cara membuat grafiknya, kita coba bersama-sama ya. Jadi di sini untuk membuat laporan berupa grafik, pertama adalah kita menseleksi dulu data yang akan kita buat grafik. Ya, jadi untuk laporan berupa grafik yang pertama akan saya buat adalah kita perakirakan kelas kamar yang banyak dipesan oleh hotel internasional tersebut ya. Kita akan coba memblok data 3 buah field di sini ya. Kemudian kita langsung ke mode insert dan kemudian kita coba langsung ke recommend chat saja supaya lebih mudah. Nah, di sini kita akan diarahkan kepada laporan tentang tamu, jumlah tamu yang memesan kamar tersebut ya. Jadi di sini kita bisa sesuaikan saja untuk kamar yang berupa ekonomi eksekutif dan mewah atau berupa kode kamarnya di sini. Nah, misalkan kalau saya di sini akan coba yang ini supaya lebih grafiknya terlihat. Jadi ada ekonomi kelas single dan double juga kelihatannya di sini. Jadi kita buat grafik berupa jumlah tamu yang memesan kamar ya di sini. Nah, di sini kita sudah buat untuk judulnya juga kita bisa ubah menjadi misalkan seperti ini supaya lebih mudah dimengerti ya. Kemudian untuk laporan yang kedua di sini adalah tentang jumlah tagihan ya. Jadi ini adalah laporan keuangan berdasarkan kelas kamar yang dipesan oleh para tamu di sini. Caranya juga bersama, tinggal di blok, kemudian kita masuk ke recommended chat dan kita bisa lihat laporan jumlah tarif ya di sini. Kemudian ada jumlah tagihan. Nah, berarti kita yang pilih adalah jumlah tagihan yang berdasarkan kode kamar di sini ya. Kita akan coba. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya di sini kita bisa ubah juga judulnya adalah ya, jadi seperti ini. Jadi kita punya dua grafik laporan, yaitu grafik tamu yang memesan kamar. Ya, di sini untuk ekonomi hanya ada satu, ekonomi 2 ada satu. Ini sangat membantu sekali apabila datanya banyak ya. Jadi kita bisa lihat kapasitas dari tiap kamar di sini. Pemesanannya yang paling bagus atau yang paling banyak dipesan oleh para tamu. Kemudian untuk laporan keuangannya juga kita bisa lihat untuk yang memesan masing-masing kamar di sini. Dan untuk pendapatan yang paling tinggi juga kita dapat lihat ya. Itu dari sini untuk bagian kamar mewah ya. Mungkin seperti itu untuk soal pertama. Untuk laporan atau grafik potongan juga ataupun pajak jika diperlukan
bisa kalian coba seperti cara yang tadi, tinggal di blok kemudian kita pilih recommended chatnya. Kemudian untuk soal yang kedua, di sini ada tentang soal laporan pendaftaran siswa. Nah, untuk laporan pendaftaran siswa di sini kita juga caranya hampir sama. Itu kita pertama adalah blok dulu data yang akan kita ambilnya di sini. Misalkan di sini saya akan mencoba melihat grafik dari siswa-siswa yang mendaftar di sini ya, berdasarkan pekerjaannya atau nama kelas ataupun hari belajarnya ataupun waktu belajarnya. Kita coba recommend, kemudian kita cek grafik yang kira-kira sesuai atau yang cocok. Nah, ini bisa kita lihat berdasarkan nama kelasnya. Jadi ini ada jumlah peserta berdasarkan nama kelasnya. Jadi ini juga sebuah data yang penting ya dari pendaftaran siswa, berarti kita buat. Oke. Untuk judulnya juga kita bisa ubah menjadi jadi kita bisa lihat grafiknya bahwa kelas untuk Microsoft Access ada 2 orang, Excel 4. Nah, ini juga sebuah data yang cukup penting ya. Kemudian untuk yang lainnya kita bisa buat kembali tentang grafik. Di sini bisa kita cek count waktu belajar. Jadi jumlah peserta berdasarkan waktu belajar. Jadi untuk waktu belajar malam di sini ada 4 orang, ada pagi 4 orang, siang juga ada 4 orang. Ini juga bisa menjadi sebuah laporan tentang siswa yang belajar. Ataupun kita bisa lihat dari jumlah pekerjaannya, bahwa yang pekerjaannya masih karyawan di sini ada 4 orang siswa, yang mahasiswa ada 4 orang, yang pelajar biasanya ada juga 4 orang. Seperti ini ya. Juga bisa jadikan laporan. Jadi kita sudah kurang lebih buat laporannya. Kemudian untuk biaya kita juga bisa cek ya. Jadi untuk biaya yang paling bagus di sini ya. Nah, berarti ini yang paling cocok. Berada di sini yang paling banyak keuntungan saat membuat kelas ya. Di sini adalah ya, apabila di sini ada sebuah lembaga pendidikan. Jadi untuk biaya yang paling tinggi di sini adalah berdasarkan kelasnya. Ini adalah dari kelas Microsoft Access yang total pendapatannya mencapai 1 jutaan ya, 1.800.000 kurang. Kemudian untuk Excel hanya 500 ya, 300 dan itu ya. Jadi laporan keuangan juga bisa dilihat ya. Untuk selanjutnya kalian bisa cetak ya. Untuk cara mencetaknya tinggal bisa sesuaikan. Untuk cara mencetak di berupa tabel sininya bisa kita print area dulu supaya data yang di sini bisa kita print, tinggal print sesuai dengan areanya di sini. Kemudian kita cek
printernya, kemudian kita print seperti itu. Untuk yang OKK soal 2 juga sama, kita bisa cek print area dulu, set, kemudian kita print misalkan, dan kurang lebih seperti ini ya. Kemudian untuk grafiknya juga bisa kalian print, tinggal sesuaikan saja. Ini tinggal bisa rapi-rapihkan ya, sesuaikan saja. Mungkin seperti itu untuk pembahasan membuat grafik yang mungkin saya bisa jelaskan. Mudah-mudahan sama sesuai dengan yang diharapkan di soal-soal ini ya. Semoga bermanfaat dan membantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.